Halo teman-teman, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David dan pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial website e-commerce pada 2016, di mana pada video ini saya akan melakukan simulasi transaksi untuk website e-commerce setelah kita buat sebelumnya. Nah, untuk skenario yang kita gunakan, yang pertama ada skenario bank yang akan kita gunakan. Nah, bank yang akan kita gunakan, kita akan membuat bank baru, yaitu Bank BCA dengan identifier code BCA. Dan bank account-nya akan menggunakan informasi sebagai berikut. Kemudian untuk payment provider ya, kita akan menggunakan wire transfer sebagai metode pembayaran di website e-commerce kita, di mana nanti wire transfernya akan memiliki message sebagai berikut, di mana pada message tersebut akan terdapat informasi mengenai bank account BCA yang baru kita buat dari skenario sebelumnya. Kemudian untuk transaksinya sendiri, kita akan menggunakan user yang telah kita buat pada video sebelumnya juga, yaitu user David sebagai customer, di mana David akan melakukan pembelian 3 barang, yaitu meja, sofa, dan lemari. Lalu untuk user yang akan kita gunakan, dari sisi perusahaan kita menggunakan 3 akun untuk 3 bagian berbeda, yaitu Amir sebagai akuntan, Sandra sebagai staff dari sales, dan juga Walter sebagai staff dari warehouse. Nah, langsung saja kita masuk ke Udo untuk melakukan konfigurasi payment provider terlebih dahulu. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi, saya ingin menunjukkan mengenai bank yang telah saya buat sebelumnya. Nah, untuk bank sendiri saya sudah menyiapkan, kita dapat mengaksesnya melalui modul konteks lalu memilih bank di sini. Nah, di sini saya sudah membuat bank baru sesuai dengan skenario, yaitu bank BCA dengan identifier BCA juga, di mana untuk account-nya sendiri juga sudah saya buat, yaitu ini, dengan bank BCA dengan account number sebagai berikut, di mana account holder-nya merupakan perusahaan Indra Maju. Nah, nanti teman-teman bisa membuat bank ini dengan mengikuti artikel Medium saya sebelumnya yang dapat teman-teman akses dari profil Medium saya. Nah, kemudian bisa langsung saja kita melakukan konfigurasi pada website. Nah, untuk melakukan kita dapat ke modul website, kemudian kita dapat mengklik configuration lalu memilih payment provider. Nah, di sini tidak akan ada opsi apapun karena di sini kita tidak menggunakan perusahaan utama yang dimiliki oleh sistem Udun. Nah, karena itu kita dapat ke My Company San Francisco dulu karena ini merupakan perusahaan utama dari sistem Udun yang kita buat ini. Nah, di sini kita dapat menginstal wire transfer karena itu merupakan payment provider yang akan kita gunakan. Nah, apabila teman-teman sudah install, kita dapat mengklik activate di sini, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita dapat memilih company-nya, itu perusahaan Indra Maju dengan website Indra Maju Shop. Nah, di sini dapat kita save terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada access error. Hal tersebut karena untuk muncul admin sendiri, kita belum mengaktifkan untuk company yang aktifnya merupakan perusahaan Indra Maju. Nah, di sini kita dapat ke perusahaan Indra Maju terlebih dahulu. Kemudian di payment provider kita sekarang sudah ada wire transfer ya teman-teman. Nah, itu dapat klik activate. Nah, di sini dapat kita enable. Dan pastikan komponen website sudah benar ya seperti ini dan kita klik save. Nah, apabila kita kembali maka wire transfer sudah dituliskan enabled dan juga published sehingga website kita sudah dapat menggunakan metode pembayaran wire transfer ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga untuk melakukan konfigurasi mengenai message pada wire transfer ini. Nah, teman-teman bisa mengklik kembali wire transfer lalu mengklik messages. Nah, di sini kita bisa menambahkan message untuk customer. Nah, di sini kita akan saya langsung copy saja seperti ini untuk bank account-nya. Nah, dengan ini nanti customer dapat melakukan transfer ke bank BCA sesuai dengan konfigurasi yang telah kita lakukan. Nah, dengan ini kita bisa save kembali untuk save manual. Nah, dengan ini kita bisa langsung saja masuk ke dalam simulasi transaksi pada website e-commerce setelah kita buat. Nah, untuk mempermudahnya, saya setelah membuka setiap browser yang berbeda untuk setiap user yang telah saya buat, di mana terdapat 3 user perusahaan Indramayu, yaitu Sandra Sales, Walter dari warehouse, lalu yang terakhir juga ada Amir sebagai akuntan, dan untuk browser yang keempat adalah David sebagai customer di sini. Nah, untuk memulainya kita bisa langsung masuk ke akun David. Nah, apabila kita pertama kali membuka website, maka kita langsung masuk ke dalam website Indra Maju Shop.
Nah, kemudian untuk melakukan pembelian, tentu kita dapat mengakses halaman shop, dan di sini kita dapat langsung memilih semua produk yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat meja, lalu menambahkannya ke cart di sini teman-teman. Lalu saya akan mencari kursi, maaf sofa, dan di sini akan saya tambahkan. Lalu dapat ditambahkan juga produk yang terakhir yaitu lemari di sini. Nah, kemudian untuk melihat produk yang telah kita tambahkan ke cart, kita dapat mengklik logo di atas ini. Nah, dapat terlihat bahwa di sini sofa sudah memiliki harga yang diberikan diskon 10% ya teman-teman, di mana harganya seharusnya 2,5 juta, sekarang sudah menjadi 2,250 juta. Nah, dan jangan lupa untuk pembelian lemari, kita akan menggunakan kupon yang telah kita buat sebelumnya teman-teman. Nah, teman-teman dapat melihat kembali halaman kupon yang telah dibuat sebelumnya, dan teman-teman dapat mengcopy kode pada kupon yang telah dibuat. Nah, untuk melihat kodenya, teman-teman bisa kembali ke halaman Discount and Loyalty, lalu membuka kupon diskon lemari, dan pada kupon diskon lemari, teman-teman dapat mengklik kupon di sini. Seperti pada video sebelumnya, dan di sini terdapat kodenya yang dapat kita gunakan ya teman-teman. Dan di sini bisa langsung kita copy saja, lalu kita bisa langsung memasukkannya di halaman akun David. Nah, untuk memasukkannya kita dapat mengklik discount code or gift card di sini, lalu kita dapat mempaste kode yang sudah kita copy, lalu mengklik apply. Nah, di sini maka kode diskonnya akan secara langsung otomatis teraktifkan ya teman-teman, di mana sekarang sudah berkurang 1,5 juta karena kita mendapatkan diskon 15% dari harga lemari saja. Kemudian kita dapat langsung melanjutkannya dengan mengklik proses checkout. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa sekarang kita sudah berhasil membuat konfirmasi untuk pesanan kita ya, yaitu meja, sofa, lemari dengan diskon 15%. Dan dapat lihat juga bahwa sekarang kita sudah mendapatkan shipping method ongkir normal yang kita buat pada video sebelumnya dengan harga 20.000. Nah, itu sudah termasuk ditambahkan di harga total ini ya teman-teman, delivery 20.000. Nah, kemudian teman-teman dapat mengklik pay now untuk mengkonfirmasi order. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kita akan menggunakan wire transfer, dan di sini kita mendapatkan message seperti yang sudah kita atur sebelumnya, di mana kita harus melakukan transfer ke informasi rekening yang ada di message ini. Nah, sekarang kita coba membuka halaman sales order dari sisi Sandra ya teman-teman, sebagai staff dari sales. Nah, untuk melakukannya kita dapat mengklik website, lalu memilih e-commerce, lalu memilih orders di sini teman-teman. Nah, di sini bisa kita matikan saja filternya, dan dapat lihat bahwa sekarang kita sudah ada sales order yang baru ya teman-teman. Di sini dapat kita klik, yaitu sales order 42, sesuai dengan kode sales order yang terdapat pada halaman customer. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sekarang informasi pada sales order ini sudah sesuai, ada meja, sofa, lemari, ongkir, dan juga diskon yang kita peroleh. Nah, tapi sebelum kita konfirmasikan, kita juga dapat melihat quotation yang diterima oleh David. Nah, untuk melihatnya kita dapat mengklik my account, lalu kita memilih quotation di sini, dan kita bisa memilih quotation dengan kode dokumen yang sama di sini, teman-teman. Nah, nanti di sini apabila David sudah menerima harga dari quotation yang diberikan oleh perusahaan Indramayu, maka kita dapat mengklik accept and sign, dan kita mengklik accept and sign di sini. Dengan artinya bahwa kita sudah menerima harga dan juga diskon yang diperoleh dari pembelian ini, teman-teman. Maka ordernya akan terkonfirmasi. Nah, dengan ini kita sudah berhasil membuat sales order baru. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke my account dan melihat halaman sales order di sini, teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya sales order dengan kode yang sama. Apabila kita buka, maka informasi juga akan sama seperti pada quotation. Nah, apabila kita kembali dari halaman Sandra, apabila kita refresh, maka di sini quotation-nya tidak memiliki send lagi, tapi sudah terkonfirmasi. Nah, hal tersebut karena quotation-nya sudah dikonfirmasikan oleh David dari sisi customer. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sales order yang real ya teman-teman, yang sales order yang sudah jadi. Nah, apabila sales order sudah jadi, tentu kita harus melakukan pengiriman barang, teman-teman. Untuk melakukannya, kita bisa mengakses Walter ya, akun Walter. Nah, di sini saya sudah membuka akun Walter. Untuk melakukannya, kita bisa ke
modul inventory secara langsung, dan melihat delivery order di sini, teman-teman. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sekarang sudah ada dokumen inventory baru dengan kode dokumen, source dokumen yaitu sales order nomor 42 ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung mengkliknya di sini, dan dapat terlihat bahwa tujuannya adalah David dengan produknya itu meja white, sofa, dan juga lemari, sesuai ya dengan sales order-nya. Nah, untuk langsung melakukan pengirimannya, kita bisa mengklik validate saja, lalu langsung mengklik apply. Lalu kita tidak perlu mengirimkan SMS, maka kita klik disable SMS saja. Nah, dengan ini kita sudah berhasil mengirimkan produk-produk tersebut ke David dari perusahaan Indramayu. Nah, apabila kita kembali ke halaman sales order dari Sandra dan kita refresh, dapat lihat sekarang di sini untuk setiap kolom delivered sudah memiliki kuantitas satu untuk produk-produknya, yaitu meja, sofa, dan juga lemari. Nah, kemudian kita perlu melakukan pembuatan invoicing, di mana invoice ini akan dikirimkan David oleh perusahaan Indramayu. Nah, untuk membuat invoice kita bisa mengklik create invoice di sini untuk membuat draft invoice baru. Nah, di sini kita memilih regular saja, lalu kita memilih create invoice. Nah, apabila invoice sudah terbuat, kita bisa mengaksesnya dari Amir sebagai staf akuntan. Nah, di sini saya sudah membuka Amir. Kita bisa masuk ke halaman accounting. Nah, di sini sudah ada yang baru ya, teman-teman, yang statusnya masih draft, di mana di sini terlihat customer adalah David dengan total harga yang sama, yaitu sebagai berikut. Ini bisa kita klik saja. Nah, di sini karena statusnya masih draft, maka kita perlu mengkonfirmasikannya terlebih dahulu. Nah, dapat lihat juga di sini untuk memastikannya bahwa jurnal ini dibuat dari sales order nomor 42. Nah, untuk mengkonfirmasikannya, kita bisa mengklik confirm di sini. Maka di sini invoice-nya sudah terkonfirmasi. Nah, apabila kita membuka akun David dan kita kembali ke halaman My Account, di sini kita dapat melihat bahwa sekarang di Invoice and Bill sudah ada invoice baru, teman-teman. Dan apabila kita lihat, statusnya masih waiting for payment. Nah, di sini kita bisa mengklik Pay Now dan Wire Transfer ya, teman-teman. Nah, di sini artinya bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, tentu kita harus mengkonfirmasikan pembayarannya dari sisi perusahaan Indramayu. Nah, ini kita bisa refresh saja untuk invoice-nya. Dapat lihat bahwa sekarang sudah tulisan the customer has selected wire transfer untuk melakukan payment. Nah, karena kita menggunakan wire transfer, maka payment-nya harus didaftarkan secara manual. Maka kita bisa mengklik register payment, dan jurnalnya adalah Bank BCA karena kita menerima pembayarannya ke Bank BCA yang kita miliki, lalu kita dapat memilih create payment di sini, teman-teman. Nah, di sini maka sales order-nya akan memiliki status paid, dan apabila kita kembali ke halaman invoice and bills dari akun David, maka sekarang statusnya juga menjadi paid ya, teman-teman. Di sini kita berarti sudah berhasil melakukan pembayaran dari sales order-nya. Nah, dengan ini kita sudah berhasil melakukan simulasi transaksi dari website e-commerce dari sisi customer maupun dari sisi perusahaan Indramayu. Nah, dengan ini kita sudah selesai melakukan simulasi. Mungkin sekian dari saya. Untuk langkah-langkah detail yang saya lakukan di tutorial ini juga sudah saya cantumkan di artikel Medium saya di deskripsi video. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih sudah menonton semuanya.